Halo, sahabat puter pedung semua, salam kuakmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang cara mengatasi puter pelung guguk. Teman-teman semua, puter pelung guguk itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Nah, oleh karena itu saya ingin menguraikan satu persatu apa sebabnya dan bagaimana solusinya untuk mengatasinya. Teman-teman semua, tolong yang belum subscribe channel ini ya, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan teman-teman. Jadi puter pelung guguk itu disebabkan adanya beberapa faktor ya. Yang pertama adalah karena faktor keturunan atau genetika. Nah, puter pelung guguk yang disebabkan karena faktor keturunan ini sangat sulit untuk dirubah teman-teman. Karena dari awal ketika kita mau membreeding puter pelung, dalam tekniknya itu memang kita ingin mencetak suara seperti apa itu tergantung indukannya. Karena anakan itu 80% itu meniru atau hampir sama dengan indukannya. Oleh karena itu ketika di peternakan kita ya itu terdapat puter pelung yang guguk karena faktor keturunan atau genetika, maka kita tidak bisa merubah ya. Oleh karena itu solusinya ya kita manfaatkan sebagai puter pelung terasan. Mengapa dimanfaatkan sebagai puter pelung terasan? Karena kalau kita manfaatkan di dalam lomba, sementara kriteria pakem lomba itu puter pelung guguk itu tidak masuk nominasi kriteria, sehingga nilainya sangat rendah dan akhirnya tidak menjadi juara. Akan tetapi di dalam masyarakat secara umum, ketika mencari puter pelung yang sekedar untuk dinikmati suaranya, tidak untuk kontes tapi hanya untuk istilahnya terasan ya, itu justru lebih banyak mencari yang guguk. Mengapa begitu? Karena guguk itu sebenarnya lebih indah, jadi tidak monoton. Guguknya juga berbeda-beda antara puter pelung satu dengan yang kedua. Oleh karena itu ya kita manfaatkan saja sebagai puter pelung terasan. Toh itu juga banyak yang mengidolakan. Itu yang pertama teman-teman. Nah kemudian yang kedua, puter pelung guguk itu bisa disebabkan karena faktor usia. Jadi guguk karena suara itu masih dalam proses suara sampai dengan maksimal itu setidaknya itu usia 7 bulan ke atas. Sehingga ketika puter pelung kita guguk tapi usianya mungkin masih 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, nah ini masih ada harapan untuk suara itu bisa berkembang menjadi yang tidak guguk. Justru biasanya yang tadinya guguk itu nanti dewasanya itu suaranya lebih panjang, lebih kadang melengking,
itu lebih bagus karena rata-rata guguk itu tergolong jenis suara yang mellow, sehingga loncatan nadanya lebih panjang dan lebih tinggi. Nah, solusinya maka ketika kita menjumpai puter pelung kita guguk tapi usianya masih muda ya, dalam artian di bawah 7 bulan, solusinya kita hanya bersabar saja, kita tunggu aja sampai dengan 7 bulan ke atas. Mudah-mudahan suara itu berubah menjadi suara yang sesuai dengan harapan kita. Itu dua hal faktor kenapa puter pelung itu guguk. Nah, kemudian faktor yang ketiga, puter pelung guguk itu bisa disebabkan karena makanan, ya, karena makanan. Contohnya yang dalam pemberian makan kita itu masih menggunakan pur ayam, kemudian terlalu banyak beras merah. Nah, ini juga bisa menyebabkan suara itu guguk bahkan serak gitu ya. Nah, maka dari itu solusinya pakan kita perbaiki, kita coba dengan jenis yang lain atau komposisinya diatur kembali. Yang lebih aman ya kita kasih saja misalkan millet dan jagung saja dulu, ada perubahan atau tidak. Nah, kalau ada perubahan berarti itu faktor makanan. Nah, itu faktor yang ketiga teman-teman. Nah, kemudian faktor yang keempat, puter pelung guguk itu bisa disebabkan karena faktor perawatan, ya. Faktor perawatan yang salah itu bisa mengakibatkan guguk, terutama dalam hal pengaturan suhu, ya, suhu. Misalkan terlalu panas atau terlalu dingin, nah itu juga efek suaranya itu guguk. Burung kedinginan juga suaranya bisa jadi guguk. Burung kepanasan juga bisa jadi suaranya guguk, seperti itu. Nah, solusinya maka kita amati di dalam kita memposisikan kandang, di dalam kita menjemur mungkin terlalu lama, nah itu kita rubah. Atau mungkin kita menempatkan terlalu dingin, ya, mungkin di ruang tertutup, tidak pernah ada sinar, tidak ada sirkulasi udara, nah ini juga tidak baik. Nah, oleh karena itu kepekaan kita terhadap situasi di mana kita menempatkan dan bagaimana kita merawat, nah itu yang harus kita rubah. Contohnya misalkan dalam hal penjemuran, supaya aman ya, nah kita jemur cukup 1 jam. Itu saja, tidak harus setiap hari teman-teman. Jadi puter pelung itu lebih cocok di suhu yang sedang, ya, sedang atau sejuk lah, seperti itu. Tapi sebaliknya, kita sama sekali tidak pernah menjemur, akhirnya burung menjadi terkesan kedinginan, nah itu juga sama aja, menjadi efeknya mungkin bisa guguk. Oleh karena itu kita harus kreatif dan dinamis bagaimana caranya kita merawat atau memberikan terapi treatment kepada burung-burung kita supaya hasilnya lebih baik. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya seperti itu ya. Bagaimana kita menciptakan burung kita supaya lebih bagus adalah perawatan, kemudian terapi, treatment harus kita lakukan terus menerus. Oke, kiranya itu dulu yang saya sampaikan. Tetap bersemangat di dalam merawat puter pelung kita. Itu saja dulu, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Mas Git dari Ring Kamboja Betfam Simbang, Mandiraja Banjarnegara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.